Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang J di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang J akan membahas tentang bagaimana pengobatan itu menjadi terhambat atau hasilnya kurang maksimal. Jadi ada beberapa faktor yang bisa saja membuat pengobatan itu menjadi tidak maksimal ya. Jadi tentu keluarga berharap pasien dibawa ke rumah sakit jiwa itu hasilnya baik ya, tidak kambuh lagi dan sembuh seperti sedia kala. Nah, ada beberapa hal yang bisa menghambat proses pengobatan. Yang pertama adalah pemilihan pengobatan, jenis pengobatan ya, dalam arti apa, pemilihan alternatif pengobatan ya. Nah, ini biasanya sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, keluarga sudah memilih alternatif-alternatif lain yang digunakan untuk membantu pasien. Ya, tentu harapannya sama supaya sembuh. Tapi karena ketidakpahaman tentang masalah kesehatan yang dialami, akhirnya ya lebih memilih alternatif lain. Nah, ketika menggunakan alternatif-alternatif lain tidak ada hasil, baru dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, dari sinilah letak dimana pada akhirnya ketika dibawa ke rumah sakit jiwa itu sudah dalam kondisi yang parah atau kondisi yang terlambat. Nah, tentu kesulitan mengobati pasien ketika sudah dalam kondisi yang berat atau yang parah, ya hasilnya tidak akan maksimal dibandingkan dengan yang masih dini atau masih fase-fase prodromal atau fase-fase awal. Nah, walaupun demikian ya sebenarnya namanya usaha pasti harus dilakukan. Nah, hasil yang didapatkan itu yang harus kita syukuri. Kalau memang hasilnya mau jauh lebih baik ya usahanya harus lebih keras. Keluarga harus lebih mendukung pasien gangguan jiwa ini. Jadi hambatan pertama ini ya harus tetap dihadapi karena kan kita sudah memilih cara waktu itu, ya udah yang lalu biarlah berlalu, yang penting sekarang adalah tekuni atau lalui pengobatan yang sekarang ini ya, dengan pengobatan secara medis ya, karena itu sebenarnya yang diharapkan untuk pengobatan pasien-pasien gangguan jiwa. Yang kedua adalah memang hambatannya jauh dari fasilitas kesehatan ya. Terkadang ada keluarga kita menderita gangguan jiwa dan butuh penanganan. Tetapi ternyata di fasilitas kesehatan, yaitu di puskesmas, di tempat tinggal kita, ternyata tidak tersedia layanan untuk mengobati pasien gangguan jiwa. Nah, untuk saat ini sebenarnya ini sudah harusnya tidak terjadi karena semua puskesmas harus membuat program pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakatnya ya walaupun mungkin sediaan obatnya tidak sama dengan di rumah sakit, tapi paling enggak bisa memberikan pertolongan pertama untuk masalah-masalah kesehatan jiwa terutama yang ringan. Tinggal bagaimana keluarga atau masyarakat tahu dan bisa mengakses puskesmas dengan baik ya. Jadi sangat penting bagi masyarakat tahu bahwa puskesmas di tempat tinggalnya berada ada enggak pelayanan ini sepertinya perlu diketahui sejak dini, sehingga kalau ditemukan hal-hal yang mengarah ke gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa sudah bisa mengambil keputusan secara tepat, yaitu membawa puskesmas terdekat. Nah, puskesmas ketika tidak mampu untuk mengatasi atau di luar batas kemampuan, ya tentu akan merujuk ke rumah sakit jiwa terdekat atau rumah sakit umum daerah yang ada program pelayanan kesehatan jiwa khususnya rawat inap ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tidak ada jaminan ya atau BPJS. Nah, tentu ini masalah besar juga buat teman-teman pasien gangguan jiwa tidak bisa mengakses karena memang faktor ekonomi. Nah, terkadang tidak ada BPJS ini karena tidak jelas tercantum dalam kartu keluarga yang mana. Bahkan tidak pernah terpotret bahwa ada warga yang mengalami gangguan jiwa dan tidak bekerja tetapi tidak tercantum di dalam jaminan kesehatan atau BPJS. Nah,
memang ini masalah sulit, tetapi sebenarnya di tiap kecamatan juga ada TKSK yang staf dari dinas sosial yang satu kecamatan itu satu. Jadi misalnya ketika ada orang atau pasien gangguan jiwa yang tidak mempunyai BPJS ini, bisa saja dibantu untuk diurusi supaya pada akhirnya dapat jaminan ya dari pemerintah, karena tetap harus ditangani ya, harus diobati pasien gangguan jiwa ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak bisa mengawasi minum obat. Nah, ini tentu kendala yang didapatkan oleh keluarga. Mungkin dia sudah memilih rumah sakit atau puskesmas untuk mengobati anggota keluarganya. Mungkin di puskesmas itu dia sudah mendapatkan pelayanan. Mungkin juga sudah punya BPJS, tidak menjamin bahwa dia akan sembuh kalau selama proses pengobatan itu tidak mendapatkan dukungan sosial dari keluarga. Permasalahannya tidak semua pasien gangguan jiwa itu mempunyai keluarga atau pendamping minum obat atau pengawas minum obat. Sehingga lingkungan sekitar ya, dalam hal ini ketua RT, ketua RW atau tokoh masyarakat, tokoh agama harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa ini, terutama yang memang tidak ada anggota keluarga yang satu rumah. Nah, sehingga tentu pengawas minum obat ini kan sebenarnya tidak selalu harus keluarga yang tinggal satu rumah. Ketika ada orang-orang yang tahu tentang masalah kesehatan jiwa dan pengobatannya, tentu akan sangat membantu sekali. Ya, perhatian kecil yang dilakukan dalam hal ini mengawasi minum obat itu akan sangat penting membantu menurunkan tanda gejala yang dirasakan dari pasien gangguan jiwa ini ya. Dan tentu perhatiannya ya pada saat minum obat itu pengawas minum obat bisa saja datang ke rumah memberikan obat. Setelah itu bisa kembali ke rumah masing-masing ya. Jadi sebenarnya permasalahan pemberian obat pasien ini bisa saja dipecahkan asal orang-orang di sekitar situ, kalaupun tidak ada keluarga yang satu rumah, bisa peduli dengan ODGJ ya, sehingga obat tetap bisa rutin diminum oleh ODGJ tersebut. Nah, tentu hal-hal tadi sangat mendukung sekali di dalam proses kesembuhan. Jadi mengatasi hambatan itu tidak bisa berjalan sendiri ya. Memang hambatan pengobatan ini ada. Itulah kenapa di setiap puskesmas itu harus ada desa siaga sehat jiwa yang dikembangkan di masing-masing desa. Karena di desa itu ada kader kesehatan jiwa. Nah, kader ini tidak hanya membantu puskesmas dalam hal mendeteksi dini gangguan jiwa, tetapi juga bisa membantu dalam hal merujuk ke perawat puskesmas, pemegang program jiwa ketika memang ditemukan orang-orang dengan gangguan jiwa yang belum pernah berobat. Selain itu juga bisa membantu perawat puskesmas dalam apa? Mengumpulkan warga, mengumpulkan masyarakat, apalagi dia keluarga dari ODGJ atau tetangga-tetangga dari ODGJ supaya mendapatkan penyuluhan kesehatan ya. Nah, selain itu juga bagaimana kader kesehatan jiwa ini juga bisa bersama puskesmas melakukan home visit atau kunjungan rumah untuk memantau perkembangan dari ODGJ ini. Nah, tentu dengan seperti ini sebenarnya hambatan-hambatan yang dijumpai pasien gangguan jiwa dalam menjalani pengobatan itu bisa terpecahkan jika semuanya bisa bekerja sama dalam tim. Bagaimana peran perawat puskesmas pemegang program jiwa merangkul kader kesehatan jiwa, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk penanganan kesehatan jiwa di masyarakatnya. Kemudian keluarga juga begitu, harus minta tolong kalau ada kesulitan atau ada hambatan di dalam merawat. Nah,
Tentu ketika misalnya ada tanda-tanda kekambuhan atau penurunan kemampuan harian, ya kader kesehatan jiwa ini bisa membantu keluarga mendeteksi. Ya, nah tentu hasil temuan ini yang harus dilaporkan ke perawat puskesmas pemegang kerugian jiwa supaya melakukan home visit atau kunjungan rumah. Nah, ketika misalnya memang sudah dirasa perlu perawatan, maka bisa saja dibuatkan rujukan, kemudian bisa untuk rawat inap lagi di rumah sakit jiwa. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit jiwa, kondisinya itu tidak terlalu parah, ya tentu pengobatannya akan jauh lebih maksimal. Dan petugas kesehatan yang ada di rumah sakit juga akan lebih punya waktu untuk menyiapkan keterampilan coping apa, cara pemecahan masalah apa yang perlu dilatih ke pasien, dan pasien pun bisa belajar dengan baik sehingga dia bisa kembali ke masyarakat, bisa menjalankan fungsi sosial dan fungsi pekerjaannya, sehingga hambatan-hambatan dalam pengobatan ini lambat laun akan teratasi. Itu kira-kira informasi dari Bang J, semoga manfaat. Jika ada manfaat silahkan share ke teman atau saudara atau siapapun yang membutuhkan. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.